Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita akan membahas mengenai termokimia, materi pelajaran kimia kelas 11. Dan yang akan kita pelajari dalam termokimia adalah perubahan entalpi standar yang disimbolkan delta H. Nah, di sini ada delta HF. Artinya perubahan entalpi pembentukan. Jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah simbol dari F. F adalah formation atau pembentukan. Berarti kalau delta HF, di situ bedanya ya. Ada delta HF, ada delta HD, ada delta HC. Nah, kalau di sini delta HF atau formation artinya pembentukan. Berarti perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol. Ingat, pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, di sini ada soal, tuliskan persamaan termokimia dari delta HF 0 CaCO3 atau perubahan entalpi pembentukan standar CaCO3 dalam fase padat. Jadi karena pembentukan, jadi perhatikan ya, cara menuliskan persamaan reaksi karena pembentukan berarti CaCO3 yang terbentuk. Berarti hasil dari reaksi ya. Berarti CaCO3. Kita tulis di sebelah kanan reaksi. Mengapa? Karena pembentukan. Dia sudah terbentuk pembentukan. Nah, setelah itu yang kita perhatikan adalah CaCO3 ini terbentuk dari unsur-unsur. Nah, ini dari unsur-unsur. Dari unsur-unsur apa saja? Jadi kita lihat ada unsur Ca, unsur C, dan unsur O. Berarti terbentuk dari Ca dalam bentuk padat, kemudian C karbon dalam bentuk padat, kemudian oksigen di alam ini dia dalam bentuk diatomik, berarti dia AO dalam bentuk gas. Nah, setelah itu kita tuliskan unsur-unsur yang membentuk CaCO3, kita perhatikan pembentukan 1 mol ya. Jadi kita setarakan jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom kanan. Tetapi karena pembentukan standar yaitu pembentukan 1 mol, berarti ingat ya, di sini harus bertahan koefisien 1. Karena koefisien berbanding lurus dengan mol. Nah, jadi kita perhatikan jumlah Ca di kiri 1, jumlah Ca di kanan 1. Yang menjadi standar harus di kanan ya. Jadi posisi koefisien pada CaCO3 itu harus 1 karena 1 mol. Nah, kemudian C di sebelah kanan 1 kali 1 ya. 1 kali 1 berarti 1. C di sebelah kiri juga 1, sudah setara. Kita lihat O di sebelah kanan itu 3 kali 1 3. O di sebelah kiri 2. Nah, supaya sama dengan O di sebelah kanan, berarti O di sebelah kiri kita apakan? Kita rubah koefisiennya, yaitu 2 ini dikali berapa untuk menghasilkan 3. Berarti 2 dikali 1,5 menghasilkan 3. Nah, sekarang reaksinya sudah setara. Jumlah atom yang ada di sebelah kiri sudah sama dengan jumlah atom-atom yang ada di sebelah kanan. Jadi persamaan termokimia dari perubahan entalpi pembentukan standar CaCO3 adalah Ca bereaksi dengan C bereaksi dengan 1,5 O2 akan menghasilkan CaCO3. Nah, dengan delta H-nya adalah karena
pembentukan, maka dia termasuk eksoterm sehingga nilai delta H-nya adalah negatif 1,207 kilojoule per mol. Nah, jadi demikianlah persamaan termokimia perubahan entalpi pembentukan standar pada CaCO3. Nah, kemudian kita masuk ke delta HD. D artinya decomposition atau penguraian. Jadi kita lihat ini penguraian ya. Nah, kemudian perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol. Jadi yang terurai 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi kalau kita lihat delta HF itu kebalikan dengan dari delta HD, pembentukan dengan penguraian. Nah, kemudian di sini ada soal, pada peruraian gas amonia menjadi gas hidrogen dan gas nitrogen diperlukan kalor 46 kJ per mol amonia. Ya, jadi yang terurai adalah gas amonia. Jadi caranya adalah kita tulis dulu gas amonia berarti NH3 dalam bentuk gas. Ini yang akan terurai ya. Jadi akan terurai menjadi gas hidrogen dan gas nitrogen. Hidrogen, ingat ya, hidrogen di alam ini dalam bentuk diatomik berarti H2 dalam wujud gas dengan nitrogen. Demikian juga dengan nitrogen, dia dalam bentuk diatomik. Makanya N2 bukan cuma N ya, dalam bentuk gas. Nah, kita perhatikan. Ingat 1 mol. Jadi di sini harus 1 mol NH3. Ya. Nah, jadi kita harus setarakan jumlah atom di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Nah, di sini N-nya jumlahnya, di kiri N-nya jumlahnya 1. Sementara di kanan N-nya jumlahnya 2. Supaya sama-sama 1, di kiri yang harus jadi patokan ya, karena di kiri harus 1 mol. Ya. Jadi N di kiri 1, di kanan juga harus 1. Supaya 1 berarti koefisien N ini harus dikali dengan 1/2 ya, supaya 1. 1/2 kali 2 berarti hasilnya 1. Nah, sementara H di sebelah kiri harus 3 karena 3 kali 1 3. Di sebelah kanan baru 2. Supaya sama dengan 3 berarti dikali dengan 1,5. 1,5 sama saja dengan 3/2. Sama ya, 3/2. Nah, sekarang atom kiri sudah sama dengan atom kanan. Nah, kita lihat peruraian berarti termasuk reaksi endoterem sehingga delta H-nya itu nilainya positif 46 kilojoule per mol. Jadi demikianlah persamaan termokimia dari peruraian gas amonia menjadi gas hidrogen dan gas nitrogen. Nah, kita lihat delta Hc, perubahan entalpi pembakaran. C atau combustion berarti pembakaran. Ya. Perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna. Nah, di sini tuliskan persamaan termokimia dari delta Hc, CH3OH. Delta Hc berarti perubahan entalpi pembakaran standar. Ya, pembakaran standar. Nah, ingat ya, reaksi pembakaran, jadi yang dibakar adalah CH3OH. Masih ingat kan? Reaksi pembakaran pasti bereaksi dengan O2 dalam bentuk gas. Di sini dalam wujud liquid. Nah, kalau secara sempurna, pembakaran secara sempurna berarti pasti menghasilkan gas CO2 dan gas H2O. Ya, jadi ingat kalau proses pembakaran
pasti zat itu bereaksi dengan O2 dan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, sekarang pembakaran 1 mol, berarti di sini harus bertahan 1 ya. Karena 1 mol. Karena di sini 1 mol, berarti jumlah atom C kiri harus sama dengan jumlah atom C kanan. C kiri sekarang 1, C kanan 1 sama. Kita hitung H. H di sebelah kiri 4. 3 kali 1 tambah ini 1 kali 1 4 ya. Sementara di sebelah kanan itu 2. Jadi supaya 4 berarti koefisiennya di sini harus 2. 2 kali 2 4. Oke. Nah, kemudian O sekarang di sebelah kiri jumlahnya adalah 3. Sementara O di sebelah kanan jumlahnya 4. Di sini kita kali berapa supaya menghasilkan 3? Karena di sini sudah ada O-nya 1. Jadi di sini kita kali berapa? 2 ini sudah supaya menghasilkan 3. Berarti kita kali 3/2. Nah, sekarang sudah setara kan? Jadi karena perubahan entalpi pembakaran ini reaksi termasuk reaksi eksoterm, sehingga nilai delta H-nya adalah minus 638 kJ per mol. Nah, jadi demikianlah cara untuk menuliskan persamaan termokimia dari perubahan entalpi pembakaran standar.